في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di akhir bulan, sekaligus juga kita berada di akhir tahun 1443 Hijriah. Satu tahun perjalanan hidup kita, banyak liku-likunya, banyak yang perlu diperbaiki. Introspeksi menjadi hal penting di saat kita menutup akhir dan memulai di awal, menutup akhir tahun dan menyambut awal tahun 1444 Hijriah. Satu tahun itu waktu yang lama, tak terasa, karena kita tak pernah menghitungnya. Bagi orang-orang soleh, jangankan satu tahun, satu hari itu terlama buat mereka, dengan harapan sebenarnya dapat cepat bertemu dengan Allah. Jadi satu hari itu terasa lama, bukan hanya setahun. Sehari aja udah lamanya minta ampun. Kenapa? Karena mereka berharap cepat bertemu dengan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena makin lama hidup ini mereka merasa makin banyak dosa. Maka oleh sebab itu hidupnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak terlalu termotivasi dengan dunia dan segala isinya ini. Bagaimana meningkatkan ibadahnya dan lain sebagainya. Nah, ayat yang kita baca tadi itu menjadi salah satu poin sebenarnya buat kita. Kembali kita kepada perjuangan Rasulullah SAW. Hijrah itu punya makna penting. Tidak hanya bentuknya dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi yang terpenting adalah pindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, juga pindah dari satu keburukan kepada kebaikan. 13 tahun bertahan Rasulullah itu di Mekah dengan segala perjuangannya. Tidak banyak kawan yang membantu, tidak banyak sahabat yang melindungi, tapi perjuangannya luar biasa. Rasulullah pun tidak menyangka
bakal berpindah tempat dari Mekah ke Madinah. Tapi karena perjuangan masih panjang dan Islam perlu berkembang dan perlu disampaikan, maka Allah mengatur rencana. Diperintahkan Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena 13 tahun tak banyak hasilnya. Itu juga menjadi isyarat sebenarnya buat kita. Ketika kita di suatu tempat, tak banyak yang bisa kita buat karena banyaknya maksiat, besar dan kuatnya tantangan. Kita boleh pilih tempat yang kira-kira bisa membuat kita maju dan berkembang dalam mensyiarkan Islam. Itu poin pertama. Poin kedua, hijrahnya Rasulullah SAW memberikan poin penting berkaitan dengan persaudaraan. Karena ternyata persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah itu respon sungguh luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kan mereka tak kenal. Kaum Muhajirin yang berpindah dari Mekah ke Madinah itu kan tak kenal dia. Kaum Ansar itu seperti apa? Karena memang belum pernah jumpa. Belum pernah komunikasi, belum pernah teleponan, belum pernah kirim WA, chat dan lain sebagainya. Mana pernah? Tak kenal sama sekali. Orang Ansar hanya tahu di Mekah ada saudaranya. Orang Muhajirin di Mekah hanya tahu di Madinah ada saudaranya. Tak tahu nama, tak kenal orang dan lain sebagainya. Ketika sampai di Madinah dipertemukan oleh Rasulullah bahwasanya ini si A dan ini si B, kamu bersaudara. Apa responnya? Responnya kan luar biasa. Tak ada berpikir panjang. Orang Ansar hanya tahu Muhajirin datang tanpa membawa sesuatu, hanya bawa badan dan pakaian saja yang dipakai. Apa responnya? Responnya memberikan rumah, memberikan tanah dan lain sebagainya. Bahkan sebagian menawarkan keluarganya. Luar biasa coba. Kita bertahun-tahun hidup kita bertetangga, bukan malah bersaudara, malah bermusuhan, kenal pun tidak. Macam mana coba tu? Tak peduli kita dengan tetangga, tak peduli kita dengan lingkungan. Coba kita bayangkan, Muhajirin dan Ansar kan tak pernah jumpa dia, tak pernah jumpa, tak pernah ketemu, tapi bisa yakin itu luar biasa coba, dengan yang namanya persaudaraan. Nah, bagaimana dengan kita ini coba? Ta'lim kita ini sudah 10 tahun. 2013. Sekarang 2022. 10 tahun kan? Apa pengaruhnya buat kita? Ada enggak pengaruhnya? Makanya harus introspeksi diri. Koreksi diri kita. Apa yang salah ini? Yang salah itu ilmunya atau kitanya? Apa kuping kita ini budak yang minta ampun mungkin barangkali ya. Sepuluh tahun itu bukan waktu yang sedikit. Berapa hari coba ya? 3.650 hari juga. Kalau tadi kita bicara orang sufi, satu hari itu lamanya minta ampun, apalagi 3.650 hari juga. Luar biasa. Kenapa tak ada perubahan pada diri kita? Kata wal tanzur itu diapit oleh dua kata takwa.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kata wal tanzur itu penting di ayat itu. Apa itu? Surah Al-Hasyr ya. Ayat berapa itu? Ayat 18 ya. Atau berapa itu? Wal tanzur itu fi'il amar. Bentuk peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam bentuk melihat, tapi bagaimana berusaha mengurangi yang negatif, memperbanyak yang positif. Kalaulah 1 tahun hidup kita 1443 Hijriah ini banyak yang belum beres, banyak khilafnya, banyak dosanya, ya mestinya kita harus siap di tahun 1444 ini berbalik dia menjadi lebih baik. Kalaulah biasanya datang kita ke masjid itu menunggu azan, mestinya sudah berubah dia. Jadi tidak lagi datang ke masjid itu nunggu azan dulu baru datang. Tapi bagaimana kita duduk di masjid menunggu azan. Minimal itu. Kemudian tanggung jawab kita sebagai pengurus masjid, pengurus RT, pengurus RW, pengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Itu kan tanggung jawab. Bukan hal sepele, itu beratnya luar biasa. Amanah itu. Amanah itu digandeng oleh Allah dengan 2 kata, zaluman sama jahula. Pokoknya kalau tak sukses di amanah, itulah tu dapat 2 itu. Dapat zaluman sama jahula. Jadi kalau mau terbebas dari itu, kita harus perbaiki. Pengurus itu tidak hanya sekedar namanya saja nempel. Kalau tak sanggup, mundur bagus. Itu lebih baik daripada nanti Anda akan ditanya oleh Allah tentang kewajiban Anda. Ketua, sekretaris, bendahara, kepala divisi, kepala bagian, imam, muazzin, makmum, jamaah, semua ditanya. Mana telinganya, mana matanya, mana mulutnya, mana hatinya, mana otaknya, kata orang. Bukan hanya sekedar wal tanzur saja. Jadi perlu ada perbaikan. Perlu ada perbaikan. Sementara perubahan 1 angka itu besar pula dalam kehidupan. Dari 43 ke 44 kan cuma 1 aja bedanya. Tapi itu pengaruhnya besar. Banyak menumbuhkan uban itu. 1 perubahan angka itu banyak menumbuhkan uban. Kemudian yang kedua, mendekatkan kepada kematian. Sebenarnya kita ni sama. Yang kita lakukan ni sama, yang kita tunggu ni sama. Yang kita tunggu ni kan 2 sebenarnya. Menunggu waktu solat sama menunggu waktu disolatkan. Tak ada lain. Nah, kapan kita menunggu waktu solat? Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW menyebut salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Di saat itu tidak ada perlindungan
kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Laki-laki selalu ingin ke masjid. Mu'allaqun, tergantung, berkait dia. Jadi kalau ada laki-laki hatinya tak bergantung dia ke mana masjid, itu perempuan namanya. Hanya hatinya saja. Hatinya mu'allaq dengan masjid, ingin terus ke masjid, itu aja udah luar biasa juga. Itu luar biasa. Maka kita ini perlu sebenarnya diingatkan oleh orang-orang soleh gitu. Karena kalau orang biasa yang mengingatkan kita tak pengaruh dia, tak ada pengaruhnya. Bahkan lelet kita bikinnya. Jadi perlu orang-orang yang tegas mengingatkan kita ini. Kenapa setiap hari tak ada kemajuan yang nampak, tak ada perbaikan yang dilihat, mengeluh aja yang banyak. Ini perlu kita ingat. Mestinya lama kita merenung kan? Sibuk kita buat acara tutup tahun, buka tahun, habis itu selesai. Sibuk kita dengan yang remeh-temeh, tapi kewajiban kita tak kita penuhi. Apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita jawab nanti ketika Allah tanya, wahai si fulan, kamu sebagai ketua, wahai si fulan, kamu sebagai sekretaris, kamu sebagai bendahara, kamu sebagai imam masjid, kamu sebagai muadzin, kamu sebagai ustaz, kiai, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Semua akan Allah tanya. Tak ada satu pun yang terlewat. Kalaulah kamera ini hanya merekam yang kita ucapkan ini saja, tapi tidak dengan kamera Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melek, tidur aja direkam oleh Allah. Rekaman kita ini apalah? Hanya sebatas rekaman saja. Habis acara ini dilihat pun tidak. Buat sampah aja dalam rekaman ini. Dah pada tua kita, sudah menunggu liang lahat itu. Di mana tempat kita, bloknya di mana? Blok A, blok B, blok C. Kita nunggu giliran. Tadi baru kita sebutkan. Kita nunggu waktu disolatkan. Apa yang kita siapkan untuk tahun 1444 Hijriah? Belum lagi sibuk kita dengan yang kecil-kecil. Tak banyak pengaruhnya. Ada hasil ada, tapi tak signifikan dia. Belum lagi sibuk kita pula lagi mencela dan lain sebagainya. Hanya gara-gara beda awal bulan. Inilah orang kita. Persatuan itu nomor satu.
Kalau tadi kita bicara bagaimana Muhajirin dan Ansar bisa nyatu, yang awalnya tak pernah bertemu, tak pernah berkomunikasi. Mestinya kita lebih bisa bersatu. Kenapa? Karena setiap hari kita jumpa. Setiap hari kita jumpa, setiap hari kita ngobrol, ngopi sama-sama, main sama-sama. Mestinya lebih bisa bersatu. Sikit kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah ketika mempertemukan Muhajirin dan Ansar. Kalau bahasa kita, ini loh saudaramu dalam Islam. Itu sudah luar biasa. Maka banyak hadis Rasulullah menyebut kelebihan orang-orang Ansar itu. Salah satunya tadi itu. Respon positifnya itu luar biasa. Tak ada ragu dalam dirinya untuk mengakui itu saudaranya. Rela memberikan apa yang dimilikinya. Kenapa? Karena saudara. Kita saudara berkelahi, main golok-golokan lagi, saudara. Berarti kan kita tak mengamalkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka perlu dirubah metodenya, belajar seperti yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mempersatukan Muhajirin dan Ansar yang awalnya tak pernah jumpa, tak pernah komunikasi, tapi bisa bersatu. Waktu itu mereka tak banyak, kan sikit mereka jumlahnya, kalah sama orang-orang kafir Quraisy. Kita ini jumlahnya berlebih-lebih udah. Mayoritas kita. Tapi apa pengaruhnya coba? Karena kita sibuk dengan diri kita masing-masing. Dan tak pernah menyibukkan lagi diri kita untuk agama ini. Untuk agama Allah. Menakal kita menyibuk. Hadis Rasulullah yang lama-lama dulu tu, itu kalau kita buka sekarang masih bermanfaat, terutama berkaitan dengan waktu dan kesempatan itu. Irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Syabab pertama, di urutan pertama tu syabab, masa muda. Kenapa? Masa muda itu masa yang panjang. Kalau masa tua tak lama ni. Masa remaja pun tak lama. Yang lama itu dalam syabab, masa muda kita. Syababaka qabla haramika, masa muda sebelum masa tua datang. Karena kalau sudah datang masa tua, itu yang ada keluhan aja. Kenapa Pak tak nampak di masjid? Sakit, tak kuat, kan keluhan semua. Makanya orang muda itu tak ada alasan dia. Kita ini muda apa tua? Saya kira udah tua. Kalau tua wajar punya alasan. Kenapa Pak tak ke masjid? Sakit pinggang saya, dah tak kuat saya jalan. Wajar. Nah sekarang jawabannya muda. Kalau muda, pertanyaan kenapa terlambat datang? Mau jawab apa aja? Bisa kan? Ngeri. Nah sekarang tinggal pilih, mau masa muda apa masa tua? Nanti cuma bapak sendiri aja yang siap, yang lain tak siap semuanya. Dah tua semua berarti udah. Kalau yang dah tua dia biasa aja, nyantai aja. Karena tak mungkin dia bisa minta muda. Tak mungkin.
Masa muda lah banyak kesempatan untuk berkreasi, untuk berbuat. Masa muda, kenapa? Ya, semua masih sihat, masih kuat, masih cepat. Kalau dah tua, bisa lagi. Semua lambat sudah. Makan pun dah ditakar kan. Kalau muda, yang penting apa di depan tu banyaknya semua. Jadi banyak yang harus kita rubah dalam hidup kita. Kemudian sihat sebelum datang masa sakit. Nah sekarang pertanyaannya pun sama. Sekarang mau sehat apa mau sakit? Dia jawabannya tak ikhlas. Masa sehat itu banyak yang bisa dilakukan. Kalau dah sakit, susah. Apa-apa pasti minta tolong orang lain. Sekarang kita sehat kan? Betul sehat ni? Orang sehat itu kesempatannya banyak membantu. Banyak dia bisa tolong orang. Kalau dia tak bisa bersedekah dengan hartanya, dia bisa bersedekah dengan tenaganya. Karena dia masih kuat, karena dia sehat. Banyak kesempatan kita, terbuka peluang. Kan membantu orang tidak selalu dengan harta kok. Nah, sehat itu bukan hanya sehat tubuh saja. Sehat pikiran. Ada orang badannya sehat, pikirannya sakit. Banyak, itu yang lebih banyak. Itu yang mayoritas sekarang tuh. Sehat badannya, sakit pikirannya. Lebih-lebih lagi sakit hatinya. Ini yang luar biasa. Ini kalau penyakit ini sudah ada dalam tubuh manusia, astagfirullahaladzim, apapun yang dibuat orang baik, tetap tak baik sama dia. Ini pula yang banyak sekarang. Ini banyak. Makanya sihah di sini itu bukan sihah jasmani dia, dan menyeluruh dia. Pikirannya sehat, pendengarannya sehat, penglihatannya sehat, penciumannya sehat, mulutnya sehat, palanya sehat, kakinya, tangannya, seluruh tubuhnya sehat. Nah, kemudian wa ghinaka qabla faqrik. Di saat kaya sebelum datang miskin. Sekarang mau kaya apa mau miskin? Laisal ghina an kathratil mal, kata Rasulullah SAW. Bukanlah kaya itu banyak harta, enggak. Tapi banyak perjuangannya, banyak membantunya, banyak respon positifnya, dan itu. Kalau ukurannya banyak harta, maling, kaya dia. Banyak harta dia kan, maling, perampok, koruptor, kaya dia, kaya banyak duitnya. Kalau itu yang menjadi ukuran. Tapi dalam Islam bukan itu yang menjadi ukuran. Kreativitasnya banyak dan lain sebagainya, itu kaya. Makanya masjid itu mesti punya program dia. Programnya itu bukan hanya dekat kertas itu nempel.
Realisasinya penting. Ini saya belum pernah dengar perkembangan apa yang kena tutup tu. Tinggal MM-nya aja tu. Sebelum M-nya tu apa tu? Itu tinggal tempelan saja kan? Masih belajar. Berjalan di tempat atau berjalan? Dia mestinya ada laporan per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun. Apa perkembangannya di bulan-bulan itu? Kalau tak ada, ganti aja. Tak sanggup, tutup aja. Mungkin malu aja dia nempel situ kan. Katanya tadi muda. Sekarang balik lagi, mau muda apa mau tua? Muda mesti banyak kreativitasnya. Orang kita ni tak bisa sekali pak. Bu, tak bisa. Dia mesti tiap hari dia diingatkan. Anak kuping kita ni lebih banyak budaknya dari enggak. Orang diazanin tak datang lah. Subuh azan, zuhur azan, asar azan, maghrib azan, isya azan. Tiap hari dia azanin. Masih juga lagi meletoy. Saya terus terang, saya orangnya tak suka saya tutup-tutup. Tak suka. Saya terus terang, kasihan saya bapak yang pakai masker tu. Apa namanya tu, lupa saya. Dia setiap subuh azan ya? Hah? Saya berapa kali subuh Sabtu kok dia terus yang azan. Ini tak ada muazzinnya sini ya? Malu lah. Mestinya kalian pengurus tu malu. Janganlah orang tua disuruh azan. Yang muda tu kemana pergi? Tak sanggup kalian kasih bisyarahnya? Tak dibawa maki harta itu. Kalau tak sanggup dia jadi muazzin, cari yang lain. Bikin peraturannya. Tak usah takut. Mengemban amanah itu harus seperti itu. Jabal Arafah Baitul Ma'mur yang kami kelola itu dah banyak muazzin sama imamnya yang diberhentikan. Kami tak ada kompromi, mohon maaf. Tak ada kami marah-marahin, tak ada. Baca SOP-nya, baca aturannya. Itu aja cara kami. SP1, SP2 berhenti. Dah. Mau ikut aturan, jalan. Tak mau, keluar. Orang kita harus digituin. Kalau enggak keluar dia kreativitasnya. Kenapa? Karena amanah yang kita pegang. Amanah yang kita pegang. Banyak orang yang bisa. Makanya pertama ngerekrut orang itu langsung buatkan, kalau bahasa apa kerja, apa iker ya, ikatan kerja. Bikin tanda tangan di atas materai. Maksud begitu dia, supaya tidak abai dengan amanah. Dan pengurus tidak hanya berhenti di situ. Oh, dah ada muazzin, dah ada memang udah nyantai. Nah, tetap jewer itu perlu pak. Jewer, tak bisa jewer aja. Kami mainnya main SP aja. 2 hari, 3 hari, sekali, 2 kali, tak ada alasan SP langsung. Tak ada tanya-tanya.
Kenapa? Masing-masing sudah dikasih SOP-nya, sudah dikasih aturan masing-masing. Memang tak dilarang siapapun azan, siapapun imam. Tapi namanya suatu lembaga, itu mesti ada aturan, mesti ada pengurusnya, ada yang bertanggung jawabnya. Kalau main lempar-lempar, enak. Pak, kenapa tak datang kemarin? Kan ada si A. Kan tak bisa kayak begitu. Mesti ada tanggung jawab. Tak usah takut. Kita wajib takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama manusia sama-sama makan nasi kok, paling mati aja. Tapi amanah itu mesti ditegakkan. Tak bisa. Jangan marah nanti kalau orang sebut kita ini zalim, kita ini bodoh. Jangan marah. Amal yang kita lakukan, dari amal soleh yang kita lakukan ini belum banyak ini. Kan kita sudah pernah sampaikan pekan lalu ya, yang hamba yang pernah beribadah 500 tahun itu. Nah, kita ini baru berapa tahun? Itu pun entah ada atau tidak pahalanya. Dan orang beriman mesti khawatir, mesti ada rasa khawatir. Ibadah, solat, puasa, zakat, sedekah yang kita lakukan ini diterima enggak oleh Allah? Itu harus menjadi perhatian. Karena kan kalau tak diterima oleh Allah kan berarti kan tak dapat hasil kita kan. Sia-sia yang kita lakukan. Makanya perlu perbaiki. Maka kontrol itu penting. Masing-masing kita punya kewajiban. Banyak kewajiban kita ni. Amanah yang kita emban ni banyak. Pertama, amanah terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, amanah terhadap pasangan. 3, amanah terhadap orang tua. 4, amanah terhadap anak. 5, amanah kepada sahabat dan teman, lingkungan dan lain sebagainya. Kalau Allah dan Rasulullah itu wajib, hati-hati. Kira-kira amal-amal soleh yang kita lakukan ini cukup enggak untuk nutup kekurangan-kekurangan itu? Jangan bangga dengan amal ibadah yang dilakukan. Mesti merasa sikit, merasa kurang, supaya ada peningkatan-peningkatan. Kemudian waktu kosong, kita pernah dengar hadis Rasulullah. Ada 2 yang menjadi sebab, dan itu kadang-kadang kita lupa pula dengan itu kan. Masa di mana kita sehat dan masa di mana kita punya waktu luang. Kita kalau sehat luar biasa semangatnya kan? Itu yang bikin lupa kadang-kadang. Lupa kewajiban kita yang sudah kita emban. Mari sama-sama kita ingatlah. Makanya setiap hari itu wajib sebenarnya kita tuh ingat mati. Ini masih pagi, sampai enggak ke sore nanti? Di saat kita sore nanti, sampai enggak kita ke pagi? Itulah hikmahnya kenapa ada doa pagi hari sama doa sore hari itu, untuk mengingat kita. Kenapa? Karena 6 jam itu lama. Tak tahu kita ni apa terjadi dalam perjalanan dari pagi sampai sore ini, tak tahu kita. Yang terpenting kita masih hidup. Kita menuju kepada kematian, itu aja. Jadi tidak usah muluk-muluk lah. Lakukan yang bisa dilakukan sekarang.
tidak esok. Itu aja dia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Esok masuk kita tanggal 1 Muharram. Meskipun sebagian sudah ada tanggal 1 hari ini. Yang penting jangan lupa hadis Rasulullah SAW. Afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Wa afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Ada 4 bulan haram dalam 12 bulan, tapi satu yang istimewa, bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram istimewa ketimbang Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah? Karena Rasulullah memberikan tanda kutip khusus, disebut dengan syahrullah. Keistimewaannya itu di situ. Jadi jangan lewatkan Muharram ini. Di samping dia memang awal tahun, kemudian juga dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan tempat yang khusus. Banyakkan berzikir, banyakkan berpuasa, banyakkan beramal soleh. Tak cukup hanya tanggal 9 dan tanggal 10. Banyakkan. Kalau bisa sebulan bagus. Ya, kalau yang 9 sama 10 itu yang paling minim lah itu. Yang tak bisa lagi dah. Kalau bisa lebih daripada tanggal 9 dan tanggal 10 lakukan. Karena bahasa itu jelas oleh Rasulullah. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Bulan Allah, bulan Muharram. Cuma memang ada beberapa tanda kutip lainnya, penjelasan para ulama kita. Puasanya itu tanggal 9 atau tanggal 10. Kenapa 2 hari? Untuk membedakan dengan orang Yahudi, karena tanggal 10 itu orang Yahudi puasa dia. Nah, sekarang kita tidak hanya lagi membedakan antara kita dengan Yahudi, tapi lakukan yang terbaik lah, yang terbanyak. Ya, dapat 3 hari alhamdulillah. Tak bisa 3 hari 4 hari. Tak bisa 4 hari 5 hari. Tak bisa 5 hari 6 hari. Tak bisa 6 hari 7 hari. Tak bisa 15 hari 30 hari. Gitu caranya. Bukan dibalik, Pak, saya tak bisa 5 hari 4 hari aja ya. Itu malas namanya. Jangan dibalik dia. Tak bisa 2 hari 3 hari, tak bisa 3 hari 4 hari, itu caranya tu. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau tanya? Ini ulang aja, kalau nanya juga memang memble betul lah. Ini kan ngulang ini soalnya. Kecuali kalau yang baru perlulah boleh tanya. Ini yang lama ini. Kalau nanya juga memang lah lagi. Terakhir, ya tentu saya lah. Banyak dosa saya sini nih, sama bapak-bapak ibu. Tiap subuh marah aja maunya. Ya. Marah aja, nyentil aja maunya, jewer aja maunya. Saya tak tahu banyak atau tidak, karena kalkulatornya tak ada. Kan ngukur dosa orang itu tak tahu kita. Yang pasti saya sadar saya banyak salah. Karena mungkin ngomongnya tak sopan, adabnya kurang dan lain sebagainya. Itu pasti suatu kekhilafan dan kesalahan. Apalagi kalau dikalikan 1 tahun ya. 1 bulan 4 kali kan. 4 kali 12 ya. Ya kan? Berapa juga? Banyak kan? Banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Saya mohon dimaafkan dan doakan mudah-mudahan tahun 1440 Hijriah, 44 Hijriah ada peningkatan-peningkatan pada diri kita, khususnya saya. Kemudian mudah-mudahan ta'lim kita terus berlanjut, terus istiqomah kita semua. Yang terakhir tentu sama-samalah
Kita minta sama Allah mudah-mudahan kita sehat terus, kuat terus, dan diberikan umur panjang oleh Allah sehingga dapat berkhidmat lebih baik untuk kawan, orang tua, anak, pasangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah redha dengan apa yang kita minta dan kita wajib redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maymunan ma'suma wa la taj'al fina wala minna shaqiyya wala mahruma. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawman nalqaka fih. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawman nalqaka fih. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawman nalqaka fih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina ma ataita ibadaka as-salihin. Allahumma atina ma ataita ibadaka as-salihin. Allahumma atina ma ataita ibadaka as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa talamizana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alhum min ahli asy-syarri wad-dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها.